kayak gini. Penatua yang dituakan nggak bisa mendamaikan, nggak bisa mengakurkan, malah dicekek. Tadi framing gini, sulit bangun gereja dipersulit. Ini berjejer 5. Gimana teman dibilang dipersulit berjejer 5? Iyalah, memang iyalah, cocok itu. Kalau aku Tunjukin di ajukan ke seluruh pemerintah. Indonesia ada berapa begitu tempat? Coba tunjukin di seluruh Indonesia. Cuma satu itu doang. Itu pun program pemerintah gagal itu, kok. Program pemerintah gagal. Kenapa ada 5 berjejer? Itu yang pertanyaanku. Karena diizinin pemerintah. Diizinin untuk bangun gereja di situ, tapi kenapa harus 5 atap 5 pintu? Itu gereja Karena apa pemerintah itu? tidak ngasih di tempat lain, sehingga mereka memakai satu atap. Kasian ya, kasian ya, kasian ya, kasian ya. Kenapa kalau diizininnya di situ, kenapa enggak satu atap satu pintu? Nah, yo. Kasian ya. Cocok juga gitu ya. Udah diem Bang Blender, nangis tuh pojokan tuh Iya. nangis. Nanti ajukan juga lah seluruh kota kayak gitu ah. Seluruh pemerintahan gitu coba nanti ajukan. Cocok juga gitu. Kasian, nangis ya. Nangis deh, nangis. Ada yang jawab di bawah karena Tuhannya 5, enggak 5 Tuhannya katanya tetap 1, tapi lihatnya 5 gitu. Beda-beda, satu katanya ini, satu itu kayak gini, yang satu itu kayak gitu. Repot pula kayak gitu. Oh, udah banyak juga kayak gitu dibuat ya, di Palangkaraya juga ya. Oh, ntar lagi seluruh Indonesia cocok tuh, cocok. Dibongkar jadikan satu semua. Gara-gara itu pun kemarin aku, cobalah pulang dari gereja terkincit aku. Suka-suka hati orang nyebrang. Enak aja nyebrang. Macam jalan tuh punya orang tuh nyebrang aja. Ini dada sama pendetanya. Aduh. Pas lah. Woi, kalian kalau nyebrang aja macam suka-suka ayah kalian aja gereja ini punya. Nyebrang macet, buat macet aja. Suka-suka hati aja. Siapa yang ngajarin gereja ini? Pandai-pandain kalian. Marahi. Gara-gara itu berat celana aku terkincit gara-gara pulang dari gereja. Buat susah aja. Mana lagi bisingnya lagi. Waduh, nanti musik dugem. Kalau perpuluhan lancar, gimana perpuluhan lancar? Lancar, mainkan musik, bam bum joget-joget dari gawat bah. Gawat bam bum joget tarik woi. Ini cemana ini Tuhannya disiksa orang ini ketawa-ketawa. Gila kali orang ini. Kalau pemerintah nggak dukung kalian, Ini pemerintah nggak dukung joget. kalian, masjid itu susah berdiri bro, karena diminta di jalan-jalan. Kami ada aturannya di Al-Quran, diperintahkan Ngemis. masjid. Ada di Al-Quran, ada. Di Jakarta banyak pakai jaringan, jaring. Emang jaring ikan apa? Masa duit dikumpulin di perapatan kayak pengamen buat bangun masjid musola. Makanya nggak diizinkan. Nah alasannya untuk membangun rumah Allah supaya dapat berkah. Kasihan lah, ya. pakai jaring emang ikan apa dijaring? Ini nggak bisa pernah itu. kawan gue dijaring itu motornya Terjadi betul dijaring. kemaksiatan Kayak di maunya gereja. dia maksudnya motornya Udah dijual untuk membuat bangun Tuhan masjid. murka. Kalau Tuhan murka, apa yang terjadi? Emang ikan Bencana, apa gempa. dijaring? Makanya bencana ini gara-gara gereja. Bencana musibah ini gara-gara gereja. Kemungkaran terjadi, kemaksiatan terjadi situ. Ada yang netek di dalam, pahanya pendek-pendek, rohnya pendek-pendek. Ini rumah ibadah kok maksiat nih, gitu loh. Makanya terjadi bencana, bahaya ini, bahaya. Kau penatua, tapi nggak bisa mengkondisikan. Cobalah, apa kayak gitu? Buat malu aja. Tapi mudah-mudahan lah izinnya seperti itu semua ya. Kita berharap izinnya semua itu. Karena apa? Kita takut juga. Kemungkaran belum lagi cukur jembut di dalam gereja. Aduh, gawat kali. Ntar lagi perkataan LGBT, gawat. Ngeri. Pemberkatan LGBT, ngeri. Inilah yang membuat bahaya, membuat bencana, membuat gempa, banjir. Gara-gara orang ini marah Tuhan. Makanya cocok, nggak perlu diizinkan. Di Matius 5:6 diwajibkan kalian beribadah di dalam kamar, bukan di gereja. Ketika kalian beribadah berdiri di dalam rumah ibadah, kalian dikatakan orang-orang munafik. Itu perintahnya, melarang lagi. Justru Yesus melarang kalian ibadah ke gereja. Kalian diperintahkan untuk berdoa di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu dalilnya pun mau ibadah gereja nggak ada, malah dalil larangan ada. Makanya
Cocok itu cocok. Makanya kemaksiatan terjadi, dugem sini sana sini, bahaya ini, bahaya, menyebabkan kerusakan, bencana, Tuhan murka. Cocok itu, cocok. Ajukan pemerintah, ini kuajukan nanti ya dalilnya. Mungkin pemerintah banyak nggak tahu ya. Setiap pemerintah ajukan, ini dalilnya mereka tidak ada diperintahkan ke gereja. Pertama, malah dilarang, dikatakan orang-orang munafik di Matius 6:6, Matius 5 ayat 6. Justru orang ini dikatakan yang ibadah ke gereja munafik. Munafik. Mereka di Matius 5:7-nya, mereka diperintahkan untuk beribadah di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa itu bisa mendekat kepada mereka. Itu wajarlah izinnya dipersulit. Hancur. Munafik kan? Betul kan? Kalau beribadah gereja munafik, betul kan? Kenapa munafiknya itu tadi? Perpuluhan, buat lelang, tujuan untuk apa? Kenyang pendeta yang kenyang. Jemaat sempaknya koyak-koyak, nggak bisa beli sempak. Jemaatnya nggak bisa beli sempak. Cocok. Jadi biar kalian sadar. Nah inilah nanti perlunya ada kami. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Persulit izin gereja. Alasannya apa? Menyebabkan kemungkaran, ya. Terjadinya kemaksiatan, joget-joget, rok pendek, paha-paha, menetek anak, ibadah nggak jelas, ngapain. Udah, habis itu kemaksiatan. Namanya kedoknya rumah ibadah, tapi roknya pendek-pendek, cukur jembur, LGBT, kan bahaya. Ini merusak ini. Membuat Tuhan murka. Akhirnya apa? Musibah yang terjadi kepada kita. Kan bahaya kan? Bencana, banjir, ngamuk Tuhan. Siapa korbannya? Kita kan? Makanya ini perlu kita ajukan. Ya, karena memang tidak ada dalilnya. Makanya masjid itu banyak hancur gara-gara nggak ada itu, nggak masjid ada. di Padang hancur, Nggak ada masjid itu. di Aceh hancur, Nggak ada masjid itu. di setiap gempa Nggak ada. hancur semua. Karena Nggak ada Tuhan itu. sudah tahu ini nggak perlu ada. mereka Nggak ini ada kan itu. pergi menyembah ke Ya, batu makanya di haswat. gereja Batu haswat itu England, kan itu coba, mereka udah itu. sembah itu 5 Udah kali itu. sehari Nggak. ke batu itu. Kemaksiatan, Sekali udah setahun kemaksiatan. mereka Nggak pergi ada ke itu. Mekah. Walah, Lalu di banyak sana kali mereka cerita. menyembah Bacot, sujud. udah. Ini Ajukan kan Tuhan teman-teman tahu, ya. ini kan penyembah Di batu ini. pemerintahan Jadi nanti Tuhan ajukan, bilang kalau saya mudah-mudahan ya, buat kita gempa, mudah-mudahan maka saya pengajuan hancurkan ini, tempat-tempat ibadah mereka. pengajuan Di ini Maluku juga nanti begitu. bisa terjadi. Di Palembang juga begitu, di Buktinya Padang di juga tsunami begitu. kemarin, Jadi masjid masjid-masjidnya nggak dihancurin sendiri Buktinya sama tsunami di Aceh, gempa-gempa masjid itu. nggak ada hancur. Itulah karena Tsunami Aceh memang masjid ini nggak nggak hancur. layak beribadah dan tidak Gereja disuruh hancur. untuk beribadah. Belum lagi nanti Mereka dalam harusnya gereja beribadah di menggunakan Mekah. istilah-istilah Malah mereka Islam. beribadah di Kurang ajar. Indonesia. Kan ini nggak Menggunakan relevan istilah-istilah itu Islam. namanya. Nanti kalau Harusnya gempa, mereka makanya ke Allah Mekah Akbar, beribadah, Allah jangan di Akbar. sini. Aduh, gila Karena mereka kali kan ya. memenuhi Nggak panggilan ada itu, nggak ada. Tuhan Allah Bullshit. mereka yang dari satu Bohong. bahasa Nggak ada. itu. Nggak ada Bahasanya itu. harus Bullshit bahasa itu. Arab kok dibawa ke Bullshit bahasa itu. Indonesia. Nggak ada Gimana itu sih? sempak koyak. Indonesia Terangkan ya sempaknya harus koyak, nggak ada Indonesia lah. otak. Jangan Terangkan pakai nggak ada bahasa otak. Arab lah untuk Sempaknya berdoa. koyak. Orang tahu kita dari lahir bahasanya Batak kok bahasanya bahasa Arab gimana sih? Nah itu dia. Lalu Tuhan gitu. Lalu begitu gimana sih? Mau menyembahnya kok sama begitu? Nah inilah penentua. Nggak ada itu berefek macam mama-mama dulu. Ini pendeta ini penentuan nih, terangkan ini. Wah, dosen sastra bahasa Indonesia, pendeta. Tapi kayak gini tingkahnya, congornya tidak ada sistemnya tampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak ada. Padahal dia sebagai contoh panutan kepada jemaat-jemaatnya, tetapi congornya apa kayak gini? Kalau perpuluhannya sedikit ngamuk, coba kayak gini kan? Ini contoh nyata. Terangkan ini. Contoh nyata inilah para pendeta ini. Salah satunya. Kalau apa marah aja, nggak ada tim tampar pipi kiri kasih pipi kanan, mana kayak gini, nggak ada. Mana ada santunnya? Kalau jemaat bertanya, dimarahinnya ini. Banyak hal tanya, oh imani saja kayak ginilah. Percaya nggak kalian? Percaya. Kayak gitulah. Jadi pendeta itu memang tujuannya untuk mencari duit. Banyak kali orang terangkan nih, cair. Banyak kali. Kalau misalnya nggak jelas, udah musiknya pun lemas-lemas. Khotbahnya lebih sedikit lagi. Kasih rekeningmu Blender biar aku transfer kamu. Nah kan, mulai nyogok dia. Biar supaya aku diam. Tahu kali aku, mulai nyogok itu dia. Biar supaya apa? Ya itu tadi biar nggak kebongkar nyogok, dia mulai nyogok. Itu mulai nyogok. Begitulah. Kalau dia memang jadi gimana? Kita di sini perlunya ya itulah tadi perlunya kita ada ilmu membentengin. Kalau kami udah cukup toleransi terangkan, udah cukup toleransi kami Islam, sangat toleransi.
ya selama ini. Tetapi ketika kami sangat Gini Blender, berlebihan, gak enak kalau sempakmu aja robek-robek nggak bisa kau beli, gimana sih? enggak, karena kan udah terlalu berlebihan kami toleransi sampai kalian memijak Al-Quran. Coba lah, kalian ciptakan generasi kalian pijak Al-Quran. Kalau kalian sudah berani mijak Al-Quran, berarti kalian sudah memijak orang Islam. Semua Islam, lawan kalian orang Islam, mana? Kalian juga yang salah. Ketika ada umat Kristen mijak Al-Quran, nggak ada respon kalian terhadap Islam, nggak ada, malah mendukung. Jadi yang menyebab perpecahan itu kalian sendiri yang menyebabkan perpecahan. Nanti udah itu didukung, udah habis mijak Al-Quran pergi berangkat ke Amerika, sporing. Saripudin juga gitu berangkat untuk menghujat, dibiayain, didanain, kalian ketawa-ketawa, dukung. Gak mungkin kalian ngomong di kata-kata, oh kami dukung tuh mantap, itu gak mungkin. Nah ini yang menyebabkan terjadinya. Makanya kami pun ada di sini. Kenapa tujuannya? Itu tadilah menyampaikan ajarannya seperti itu. Nggak ada empati kalian pun nggak ada terhadap orang-orang, malah kalian dukung. Nggak ada dari kalian itu, ayo, hanya kalian yang bisa ya mengarahkan atau menasihatin orang yang baca Al-Quran itu, hanya kalian. Kalau kami mana mungkin bisa. Kalian seperti logika kami yang maju. Ini enggak. Kalian biarkan, malah kalian dukung, malah pun kalian biayakan dia supaya bertahan di sana. Kalau bisa nanti pijak lagi Quran tuh. Nah gitu. Itu. Jadi gimana? Nanti kalian timbulkan lagi generasi lagi yang lain. Bawa lagi, kasih duit lagi, berangkat ke Amerika, pijak Al-Quran lagi. Gitu aja lah. Terus-terusan. Kasih duit lagi, pijak lagi Al-Quran. Udah keterlaluan kalian, udah keterlaluan. Dan kalian itu mendukung semua, itu permasalahannya. Jadi bukan oknum lagi. Bukan oknum lagi udah. Kalian mendukung apa yang dilakukan umat Kristen itu, kalian dukung. Maunya jangan. Pemerintah aja kalian udah bangun gereja modelnya begini. Gak ada urusan pemerintah. Kami Itu minta lihat empati tuh. kalian. Iya, masa Gak ada dijajarin urusan pemerintah. gereja, Kalau baca masalah begitu. pemerintah itu wajar. Kalau pemerintah Wajar. mau kasih izin, Wajar. lebih baik kasih, jangan berjejer. Kenapa harus Wajar. berjejer? Ya wajar. Oh, Namanya wajar izinnya. bagaimana? Wan, Kasih dong izinnya satu enggak. kecamatan. Izinnya, Kasih gimana? di kecamatan ini gereja ini dibangun. Gereja ini Coba dibangun. tunjukkan Kasih datanya gitu. di mana. Coba kau tunjukkan di mana Yesus mengajarkan ibadah gereja. Mana? Ya, coba kau tunjukkan di mana Muhammad beribadah di masjid. Banyak Di kali musola. dalil perintah di Di masjid. musola mana. Banyak Musola kali masjid itu mana? berdalilnya Banyak perintah. kali lah. Banyak kali lah. Banyak kalau data. Banyak itu di Alkitab itu di gereja beribadah itu banyak kali. Mana? Matius Mana? 16. Matius 16 mana? Mana buka? Matius 16 Buka. mana. Situ sih Buka. cuma taunya blender doang. Buka. Buka mana datanya? Buka apanya? Buka baju. Iya, buka lah datanya mana? Nah, buka baju dong. Hijab harus dipakai, blender. Iya, mana bukanya? Di surah Tapi Al-Jin. hijab- Dan tapi hijab indah jangan kami dipakai ya. ke masjid ngambil sepatu. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Ada dalilnya kami. Dan Masjid. beribadahlah kalian, karena Ada. barang siapa beribadah dan mereka berkumpul bersama, maka Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Banyak dalilnya. Hadir di tengah-tengahnya cuman. Aduh, blender. Mana? Kamu sih Ada di suka ngomong tengah-tengah. sama orang yang nggak berpendidikan, jadi kamu mau bodoh-bodohin orang nggak ada dalilnya. Loh, mana dalilnya mana? Hendaklah Mana? kamu beribadah karena Mana? ibadah itu menguntungkan dan mendatangkan Mana? damai sejahtera berkat kepadamu. Ketika Mana? kamu beribadah, maka nama Tuhan dipermuliakan. Begitu. Apa itu yang kau baca? Apa yang kau baca tadi itu? Enggak, apa yang kau baca itu? Cerita goreng, bungkus nasi goreng. Dengar ya. Enggak, itu mana gerejanya? Mana gerejanya? Mana musolahnya? Mana musolahnya? Tadi Al-Jin 16. Mana nggak ada kata musola? Dan sesungguhnya Musola. masjid itu adalah Musola. untuk Allah. Emang arti musola sama masjid apa? Arti musola apa? Memang ke TNA, kamu yang mengartikan. Itu arti musola apa? Nah, justru ini di Nah, Matius. justru apa? Dan apabila kamu Dan apabila berdoa, musola.
Janganlah berdoa seperti orang Dan munafik. apabila Mereka kamu suka musola, mengucapkan berdirilah di doanya musola, begitu. dengan berdiri dalam Berdirilah di rumah-rumah ibadah tikungan-tikungan jalan. dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Coba yang Aku berdiri di berkata kepadamu, tikungan-tikungan jalan siapa, Blender? sesungguhnya Blender. mereka sudah mendapat Yang upahnya. berdiri Oh di iya, tikungan-tikungan jalan siapa, berarti benar. Blender? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oh, upah perpuluhan Yang ya? berdiri di tikungan-tikungan jalan siapa, Blender? Oh, upah perpuluhan rupanya. Siapa tuh? Disitu Yang dapat berdiri ya. ibadah di Tetapi jalan-jalan. jika engkau Berdiri berdoa, ibadah di masuklah ke jalan-jalan, dalam Blender. Siapa, kamarmu, Blender? tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu Blend, yang Blend. ada di tempat tersembunyi. Maka Oi, Blend. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan Blend. membalasnya kepadamu. Beduh, Blend, berarti jelas. Blender. Berarti jelas mereka justru tidak ada Oi, Blend. perintahnya untuk Blend. beribadah ke gereja, malah dilarang. Siapa yang suruh dikata orang kalian munafik. Jadi beribadah di diperintahkan untuk jalan-jalan beribadah sampai- di dalam kamar sampai ya. orang nggak bisa Tetapi lewat. jika engkau berdoa, Sampai orang nggak bisa lewat, masuklah ke Blender. dalam kamarmu, tutuplah Siapa yang pintu nyuruh dan kalian berdoalah beribadah sampai kepada nggak bisa lewat, Bapamu Blender? yang ada di tempat Ganggu tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, memang harus di dalam kamar kalian ya, biar supaya dilihat Bapamu ya. Kalau di gereja berarti mereka mengharapkan perpuluhan. Betul lah, Mak, dilarang, Bah. Justru harus dibongkar bangunan-bangunan itu. Iya, diperintahkan bongkar ya, ngeri kali ah. Hancur ah. Hancur. Ini dalil nih, Matius 66, Matius 65. Jadi apa ya? Memang tidak ada izinnya. Memang kalaupun pemerintah tidak memberikan izin, wajar. Wajar lah. Memang orang diperintahnya itu daripada joget-joget gimana. Bam, hancur lah. Joget. Belum lagi uang lelang. Uang lelang yang dilelang cuma 100.000 belanjanya, lelang sampai 5 juta. Asyik ditipu-tipu lah jemaat tuh, kasihan. Jangan kayak gitu. Jadi Kristen ini korban bapak-bapak gereja, dogma dari bapak-bapak gereja. Mereka tidak mengikuti kitab, tetapi mereka mengikuti aturan-aturan bapak gereja. Dan bapak-bapak gereja mengikuti aturan adat istiadat. Gitu dia, bukan aturan Tuhan. Ingat teman-teman ya, ajaran Kristen ini mereka bukan mengikuti aturan Tuhan tapi adat istiadat. Dan jemaat-jemaat mengikuti bapak-bapak gereja. Jadi kan kasihan kita. Kalau mereka mengikuti kitab, hancur kalau mengikuti kitab. Itu cobalah. Jadi kepada teman-teman ya, teman-teman yang Kristen, kami menyarankan baik, kami nggak meminta kalian mualaf, enggak. Tolong kalian baca Bible kalian itu, jangan ditaruh di lemari, baca pelan-pelan. Dari Kejadian sampai Wahyu, baca pelan-pelan. Jangan kalian biarkan, biar terbuka pikiran kalian. Selama ini cobalah, banyak ayat-ayat yang nggak pantas di Bible kalian itu. Banyak. Kalau kalian buka, pelajarin pelan-pelan, lepaskan iman, dogma, karena sudah tertanam di kalian itu. Banyak kali yang gak benar. Belum lagi Lukas 14:26. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, coba, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Kalau itu ditunjukkan kepada jemaatnya, nggak hancur? Hancurlah. Kalau ayat itu tunjukkan, itu jelas perkataan Yesus. Semua perkataan Yesus, kalau itu ditunjukkan, hancur jemaat. Tapi kan di sini kita membuktikan, jangan terbawa dogma, jangan terbawa ikut-ikut ajaran-ajaran bapak pendeta, cabut, remeng, cabut. Encret. Nah, itulah. Belum lagi yang lain. Aduh, belum lagi yang lain. Jadi itulah apa ya? Apa namanya ya? Kita kan nggak ada. Jadi di sini kalian selalu memframing kami kebencian. Islam itu benci terhadap kalian. Nggak benci kami. Kami nggak benci. Kami tidak ada mengajak kalian mualaf. Nggak ada. Kami di sini memerintahkan kepada kalian untuk lebih mendalami Bible kalian itu. Nggak benci. Makanya kami lebih berharap menantang para pendeta daripada kalian. Kasihan. Kalian korban dari pendeta gitu loh. Kasihan. Kami mengharap menantang para pendeta untuk kumpul diskusi sama kami. Bukan kalian. Kalian kan dogma, doktrin dari para pendeta. Karena masalah giroh kebencian yang ditanamkan, akhirnya apa? Terjadi keributan. Karena dari kecil ditanamkan kebencian. Sedangkan satu iman saja pun kalian ribut. Apalagi terhadap Islam. Itu loh. Jadi nggak ada kebencian kami terhadap kalian. Nggak ada. Kami hanya menyarankan untuk kalian baca Bible kalian. Itu loh. Cuman memang keras sama kalian.
Karena karakter kalian memang menghujat. Niat kami baik, begadang siang malam, begadang. Tujuan untuk apa? Agar terbuka pikiran kalian. Itu loh. Bukan apa ya? Bukan benci ya. Memang harus keras bicara sama kalian. Keras, lembut kami bicara, kalian pijak. Dari mana? Lembut kami, pelan-pelan kami diskusi. Kalian marah-marahi, justru kalian pula yang ngelunjak. Bukan yang terima kasih. Coba, pernah nggak bapak-bapak gereja menunjukkan ayat? Nggak pernah. Nggak pernah. Ini bukannya terima kasih. Yang menikmatin kalian kok. Kalian yang menikmatin, jangan sampai tertipu. Gitu loh. Enggak. Jangan begitu. Bang Blender nggak aus bang. Minum dulu bang. Minum dulu. Nggak perlu aku minum. Nggak perlu. Kau tadi, Evenggon, aku dengar tadi kau dengan banyaknya di sini TikTok, jadi teman-teman kau tuh agak ini ya, agak berkurang samamu gitu. Iya, hubungan agak menjauh. Iya. Iya. Nah, itu. Jadi biar kau sadar kenapa kami ada di sini. Bukan ada kebencian, nggak ada. Kami sudah mendalamin ajaran kalian. Kami sudah mendalamin dan kami sudah mengetahui. Kalau kami belum mengetahui, nggak mungkin kami berada di sini. Kitab orang lain loh, nggak bisa sembarang loh. Oke Bang Blender. Jadi mau kalian itu kami gak gimana bang? Coba. Mau kami kalian itu lebih perdalam lagi Bible kalian. Ya. Baca oke. lagi. Setelah kami perdalam Bible Ya kami udah, gimana bang? terserah. Kalian sendiri nanti akan mendapatkan petunjuk. Selesai itu aja. Oke. Itu aja. Cuman Itu aja kan ya? di TikTok ini kan hanya bukan kau saja. Banyak generasi-generasi yang lain datang scroll. Ada orang baru. Kan tetap kami sampaikan kepada orang-orang baru. Bukan hanya kalian saja. Oke bang. Oke. Itu aja. Jadi tujuannya untuk itu gitu loh. Dan kau lihat sendiri, ya, banyak kejadian yang memecah belah itu siapa? Dari kalian sendiri. Kami Islam ya, ketika ada umat Islam kemarin mijak kitab kalian, yang nggak terima tuh kami Islam, nggak terima kami. Kami yang proses orang Islam tersebut. Kami proses, kami yang sibuk, kami yang marah. Karena nggak boleh mijak kitab orang lain. Nah, tapi ketika kalian memijak Al-Quran kami, nggak boleh pijat kitab orang lain, tapi menghujat kitab orang lain boleh gitu bang? kok menghujat? Di mana kami menghujatnya? Memang kitabmu yang terhujat. Ah, Jadi gitu. kok kami pula yang menghujatnya. Coba kau bayangkan lah. Kau buka Amsal 7:18, Yeskiel 16:25, Yeskiel itu kau baca. Di mana menghujatnya? Sebenarnya yang menghujat itu kitab kalian sendiri. Coba kau bayangkan lah. Itu tertulis loh. Kalau kau bilang memahaminya dari Nabi, dari Kejadian sampai Wahyu, para Nabi itu kelakuannya nggak benar. Sedangkan Nabi itu penyampai firman Tuhan. Nabi itu utusan Tuhan. Tapi kelakuannya telanjang bugil, mabuk, teler-teleran, memperkosa anaknya, memiliki 700 istri. Kayak gitu kelakuan Nabi. Belum lagi Tuhanmu dikatakan mencuri, Tuhanmu tidak waras, malaikat terkutuk, Tuhan terkutuk. Siapa yang menghujat? Itu memang tertulis di Bibelmu. Yang salah itu Bibelmu. Masa Tuhan terkutuk? Itu memang iya. Jadi kalau memang salah, kalau Bible kami salah, jadi mau kamu Bible kami bakar gitu? Bukan, ini kan mencari kebenaran. Maunya kamu apa? Bukan, untuk kalian renungkan. Itu aja. Setelah kami renungkan Bible udah, kami gimana? Ya udah, sekarang masalahnya udah kau baca nggak? Udah kau renungkan nggak? Udah. Kau aja belum merenungkan. Kau aja belum membacanya. Saya baca. Mana? Udah kau baca? Pantas nggak kira-kira ada sebuah kata itu? Marilah memuaskan birahi ketika suamimu sedang keluar kota dan dia membawa uang segenap. Coba kau bacakan sama anakmu kayak gitu. Itu kitab suci loh. Pantas gak seperti itu? Itu aja dulu. Kau bacakan sama anakmu. Terus di Ulangan 25:11, jikalau ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian yang perempuan datangi dan mengulurkan tangannya mengambil kemaluannya. Coba, untuk apa itu? Orang yang berantem cara memisahkannya untuk tarik burungnya. Orang abang-abang apologet begini bang, kayaknya jalan hidupnya mungkin kurang jauh bang ya, atau tidurnya kurang miring kali bang ya. Kau yang kurang tidur, makanya kayak gini. Kau yang kurang tidur. Saya baru bangun bang. Saya baru bangun. Kalau kau baru bangun sadar kau, ini sadar kau tak mana-mana cakap kau. Enggak aja. Lucu kalian ini bang, lucu. Lucunya di mana? Di mana lucunya? Apa yang ku sampaikan salah rupanya? Kau salahkan kitabmu. Jangan aku yang kau salahkan.
Kok aneh kau? Tadi sempat tadi saya dengar tadi katanya hmm, pernah jalan-jalan ke daerah Jawa Barat, Bang. Yerusalem pun aku sering, Yerusalem Golgota, Jawa Oh Barat iya, pula kau bilang. oke. Kenapa rupanya? Kena- Kejadian-kejadian yang udah viral lah di daerah Jawa Barat sekarang. Lah, di Eropa, tahu kau di Eropa? Tiga Janganlah ribu kita ke Eropa, Bang. Itu udah Loh, kejauhan gila. kita, Bang. Dari Eropa itu karena kalian penerus-penerus bapak gereja. Karena ajaran kalian bukan dari ajaran Tuhan, dari bapak-bapak gereja. Tahu nggak di seluruh Eropa, bahkan sudah masuk Kejauhan, ke Bang, PBB. kalau ke Eropa. Sudah Bang. masuk ke PBB. Tahu kau PBB apa? Sampai PBB turun tangan di sini karena terlalu banyaknya pelecehan seksual terhadap anak-anak. 3 ribuan, 6 ribuan korban. 6 ribuan korban oleh bapak-bapak gereja dan pastor. Pelecehan. Udah mendunia ini, udah mendunia. Apalagi perkawinan sama jenis diberkatin. Bahaya ini. Kalau ini masuk ke Indonesia, udah pasti. Tahu nggak korbannya ribuan, 6 ribu. Bayangkan itulah 6 ribu korbannya pelecehan. Kalau kau nggak sebanding, mana perbandingan datanya kalau misalnya kelakuan kami sini? Kau mengatakan santri-santri gitu kan? Itu kan? Mana coba? 6 ribu korban pelecehan anak-anak udah masuk ke PBB karena terlalu besarnya ini. Gila ini. Kau nggak aja. Udah banyak kali ini udah masuk. Apalagi paus melegalkan perkawinan sama jenis. Memberkatin perkawinan sama jenis. Kan udah nggak betul ini lagi udah. Berarti Gimana agama kayak kami gitu? nggak betul, Bang, ya. Apa? Berarti agama kami nggak betul ya, berarti ya. Ya kau renungkan kami di sini makanya ada kau renung. Makanya kami berharap sama Enggak, pendeta. Kan tadi Diskusi sama Bang pendeta. Blender, Bang Blender tadi katanya udah mempelajari kitab kami ya. Udah. Nah, setelah Abang udah mempelajari kitab kami, Abang udah renungkan berarti ya. Nggak betul, sesat. Ya, berarti hasilnya sesat. Sesat. Oke. Jadi kalian mau kalian kami harus gimana? Ya, mau kami mau diskusi sama pendeta, seluruh pendeta Ini gak usah Indonesia. diskusi, maksudnya hasilnya mau kami harus gimana? Untuk kalian renungkan. Udah kami renungkan. Kayak Terus mana? Ya maunya kalau Nah. apa? Setelah kau renungkan apa hasilnya? Setelah kau renungkan apa hasilnya? Bertahan kau di sini. ya bertahan. Ya udahlah, berarti kau nggak kau renungkan kalau itu namanya sakit udah. Itu kan. Lu gimana? Kalau memang sudah kau renungkan, oke. kalau kau bertahan, Saya balikin apa yang nih membuat kau bertahan di sini coba dengan ajaran seperti itu? Coba aku pertanyaan tanya sama Abang kau. Blender tadi. Katanya Tadi gitu ya. kitab kami udah Abang pelajari. Hah. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Nah, terus Abang Blender udah merenungkan kitab kami. Terus hasilnya Sekarang ku tanya sama kau, kira-kira pantas nggak dikatakan Tuhan itu terkutuk? Kau aja dulu. nah, jangan ke situ dulu, Bang. Enggak, itu dulu untuk renung. Sekarang ini enggak. Biar Jadi, ada perenungan kau sendiri, kalian biar ada apologis perenungan. ini ya, mau kalian Biar ada apologis perenungan kalian untukmu. semua. Biar ada perenungan untukmu, kira-kira pantas enggak dikatakan Tuhan itu terkutuk? Coba. Bang, aku orangnya begini, Bang. Iya, maksud aku minta dibilang tanggapan orang dulu beragama, darimu. aku orang berdosa saya, benar. Iya, aku minta tanggapan darimu dulu. Ah. Kira-kira pantas nggak dikatakan Tuhan itu terkutuk? Coba, biar aku tahu perenunganmu sampai di mana. Coba, pantas nggak? Kalau saya pribadi, Bang, kalau menurut aku pribadi, agama itu begini, Bang. Agama, kepercayaan itu gini, iman itu begini. Sebelum kita bisa memanusiakan manusia, mending kita gak usah memeluk agama, istilahnya begitu, Bang, kalau saya mah. Kalau kalian bukan punya, kalian nggak ada agama. Kalian bukan agama kalian. Kalian pengikut. Yang namanya agama tuh tau arti agama? Agama tidak kacau. Ketika orang yang memiliki agama pasti tidak kacau karena mengikuti aturan Tuhan. Di dalam konsep agama itu meyakini Tuhan dan mengikuti aturan-aturan dan syariatnya. Itu konsep agama. Maka tidak kacau. Oke, Kalau yang memiliki agama. Boleh, Bang, saya cerita dikit, Bang. Nah, sekarang saya kan hidup di sekitaran, istilahnya saya kaum minoritas lah di daerah saya. Bahkan
kita umat Kristen di sini cuma 5% lah. Nah, jadi pernah sewaktu-waktu kita ibadah di rumah kita sendiri. Nah, jadi datang pemerintah setempat sama RT, RW, terus LSM yang lain datang. Nah, bubar semua, bubar, kacau lah pokoknya. Terus saya pernah bilang begini, kalian alasan apa kalian bubarin acara ibadah kami? Kayak Abang Blender bilang tadi, sesat. Terus membuat kitab yang diajaran kalian nggak ada ajaran begini. Terus saya nanya, terus kalau misalkan kalian nggak ngizinin kami ibadah begini, kalian mau nggak bertetangga dengan orang nggak punya agama? Kalau misalkan membunuh orang itu nggak ada apa-apanya di kepercayaan kami, mau nggak jadi tetangga saya? Misalkan saya mencuri barang-barang kalian itu nggak, jadi kan kalau misalkan nggak ada agama kan berarti itu udah hal lumrah semua kan gitu. Kalau misalkan ada anak-anak di situ saya bunuh, saya pancung, saya potong lehernya gitu, mau nggak punya tetangga begitu? Kita juga beribadah di sini kan istilahnya untuk membuat orang-orang yang biar orang itu baik kan gitu. Malah orang itu diem. Bisa saya bilang begitu. Baik, kau bilang. Baik. Maksudnya gimana baik? Sedangkan di kitabmu udah dikatakan jelas melarang beribadah di gereja. Dan tidak ada perintahnya untuk beribadah di gereja. Tuhanmu tidak ada memerintahkan ibadah di gereja. Baik dibilang gitu. Apa baik? Coba. Dan disuruh kalian ibadah di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi. Matius 6:5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu larangan. Dan kau nggak bisa, Kristen tidak bisa menunjukkan di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Justru kalian diperintahkan untuk bersembunyi berdoa di dalam kamar, agar Bapamu bisa melihatnya. Ini loh. Di rumah kami sendiri salah gitu Bang ya. Ya, enggak di sini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapak. Iya. Sembunyi-sembunyi. Iya, Jadi benar. kenapa kok di gereja nggak ada? Berarti selama ini kita beribadah di gereja salah gitu. Salah lah, karena tidak ada aturan dari Tuhan. Sekarang kan mengikuti aturan Tuhan atau aturan Bapak Pendeta? Ini kalau sembunyi-sembunyi seperti ini pakai pelumas apa pakai sabun Pak Blender? Salah, dipaksakan. Jadi dilarang. Kalau kalian ibadah di gereja, kalian dikatakan munafik, orang munafik dan celaka. Salah, memberikan saran terbaik. Karena di dalam gereja itu semuanya ada kepentingan oleh bapak-bapak gereja. Coba kau bayangkanlah. Kuncilah pintu kamarmu kan gitu Pak Blender ya? Iyalah. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu, biar supaya apa? Ketika kau berdoa di dalam kamar dengan sembunyi-sembunyi, maka doamu akan dilihat, didengarnya. Dikabulkan gitu ya? Dikabulkan gitulah. Gitu loh perintahnya. Jadi tidak ada perintah ke gereja berarti ya? Nggak ada perintah ke gereja, malah dilarang ke gereja.
Apalagi coba? Dari mana datangnya ini? Kalian sekarang mengikuti aturan Tuhan atau bapak-bapak gereja? Itu loh. Jadi kami di sini bukan karena membenci kalian, tapi meluruskan karena kalian diperintahkan meluruskan biar kalian sadar gitu loh. Oh, berarti kalian yang paling lurus Bang ya. Bukan paling sekarang gini aja, kau cari kesalahan kami di Islam. Gimana Silakan. nih? Kami menunggu semua para pendeta untuk mencari kesalahan-kesalahan di Islam. Baik dari ajaran, baik dari kitab suci kami cari, tunjukkan kepada kami. Kami tantang. Kami menantang seluruh pendeta untuk mencari kesalahan-kesalahan di Al-Qur'an dan Islam. Silakan. Kami tunggu, buktikan. Saya pribadi Bang menghormati semua agama Bang. Loh, apakah Oke, baik. Mau itu kepercayaan, mau itu Oke. agama, mau itu Oke, sekarang ku tanya samamu ya. Kau yakin enggak dengan banyaknya agama di dunia ini tetapi cuma satu Tuhannya? Yakin enggak? selama kepercayaan sama Aku tanya selama dulu. kepercayaan sama agama itu Aku tanya dulu, dengan banyaknya agama di dunia ini, masing-masing memiliki Tuhan masing-masing, keyakinan masing-masing. Nah, tetapi pencipta alam semesta ini cuma satu Tuhannya. Satu. Saya nggak- Cuma satu ya? Esa, ya benar. Oke, Esa Satu. ya. Nah, tapi ketika aku tanya, siapakah Tuhan yang satu itu, yang sebenar-benarnya? Kalau aku tanya samamu, pasti kau mengatakan Tuhanmu. Kalau kau tanya sama aku, pasti Tuhanku. Ya. Nah, kan nggak mungkin kan ini kan Tuhanmu dan Tuhan Islam dua. Nggak mungkin. Makanya disinilah perlunya kita uji siapa yang benar-benar Tuhan yang dikatakan pencipta langit semesta itu yang sebenar-benarnya. Emang- Apa gitu? Emang ada gunanya Bang Tuhan itu diuji. Loh, kalau ketika kita salah Ketuhanan agama menuhankan, itu diuji. dengar dulu, Ada. dengar. Nah. Kau yakin pasti mati? Mati kan? Kita semua pasti mati Ya, kan? Oke. mati. Nah, ketika kau mati, kita salah menuhankan, maka tempatnya di mana? Neraka kan? Nah, Ya kan? Nah, sekarang apa kau mau masuk neraka? ya kalau memang perbuatan saya udah banyak larangan yang Bukan. Gini loh. nah, Ketika kita salah menuhankan Tuhan yang sebenarnya, tempat kita neraka kekal selamanya. Selamanya loh. ya Kekal loh. di neraka. Iya. Kekal kan? Nah, kalau apakah kau mau neraka kekal selamanya? Enggak kan? Semua kita pun, kami pun nggak mau. Kami pun nggak mau. Siapa kalau ditanya siapa yang mau? Nggak mau. Kalau Nah, kau terus? mau, kau tes dulu air yang mendidih itu, kau masuk, celupkan tanganmu ke air mendidih itu coba. Hah? Ya. Gitu, itu belum seberapa panasnya. Jadi disinilah makanya pentingnya kita ya berdiskusi untuk mencari siapa Tuhan yang sebenar-benarnya pencipta langit semesta itu dengan cara diuji, bukan berdasarkan pendapat tapi data. Ya, Perbandingan. berarti Tuhan seseorang itu perlu diuji Bang ya? Perlu diuji kebenarannya gitu. Iyalah, kan kita mencari kebenaran nih siapa Tuhan yang sebenarnya yang satu itu, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah Tuhan. Itu loh tujuannya. Kan itu. Agar kita tidak salah Tuhan. Kalau kita mati, nanti kau mati salah Tuhan, apa nggak neraka kekal selamanya? Itu loh. Itu pentingnya kita di sini untuk mencari kebenaran. Itu loh. Kan masing-masing. Ketika kami pun di sini, toh yang menikmatin itu siapa? Kalian nggak ada urusan. Kita keluarga bukan, saudara bukan, kawan bukan. Nggak ada urusan. Terus urusannya sekarang kalian buat apologet begini apa? Ya, untuk mengajak kalian menuju kebenaran, untuk mengajak kalian ke surga. Oh. Salah mengajak kalian ke surga. Salah. Ya kan Salahkah kami mengajak kalian ke surga? menurut kalian kan agama kalian yang paling benar. Benar Loh, kan? sekarang Benar kan? makanya kau buktikan. Ayo masing-masing kita tunjukkan, buktikan. Agama itu nggak perlu pembuktian Bang. Loh, Agama gimana itu nggak ya? perlu pembuktian. Dari mana kau mengenal Tuhan? Dari mana kau mengenal Tuhan? Hah? Kau kenal Tuhan dan kenal ajaran itu dari mana? Dari mana coba? Dari mana kau mengenal Tuhan? Kita semua ini memang agama-agama keturunan dari orang tua. Benar. Nah. Tapi kita setelah sudah dewasa, kita diberikan akal. Kita lebih sempurna daripada binatang karena apa? Akal. Gunakan akal. Kita bisa memilih. Gitu loh. Kita harus bisa memilih. Gunakan akalmu. Diciptakan sama Tuhan. Semuanya nanti ada pertanggungjawaban. Ketika di penghakiman nanti semua ada pertanggungjawaban. Kuciptakan kau akal, kemana kau buat akalmu? Kuciptakan kau mulut, kemana kau buat mulutmu? Kuciptakan kau dengan sempurna, tubuh yang sempurna, kemana kau buat? Semua diminta pertanggungjawaban. Padahal dulu mah nggak gini-gini amat Bang. Toleransi istilahnya antar beragama lah istilahnya.
antara Islam dan Kristen lah Kau nggak tahu, utamanya ya. kau nggak tahu di Jawa sana itu Kristen melakukan misionaris dengan cara menggunakan Indomie, memaksa, mengancam. Kau nggak tahu, gara-gara itulah makanya kami ada di sini. Dipaksanya orang-orang yang miskin dengan modal Indomie untuk masuk murtad Kristen. Iya, maksudnya Loh, bagus itu, cara misionaris bagus itu itu. juga saya nggak Apakah itu cara yang bagus? setuju saya itu, nggak setuju Ya udah, saya. dan itu sudah berlanjut bahkan sampai ke kota-kota, berpura-pura pakai jas, berpura-pura pakai lobe, tetapi yang tua-tua dipaksanya. Itu udah banyak ketangkep loh. Banyak dengan cara-cara gitu memisionariskan orang, memurtadkan orang, memaksa hanya modal Indomie. Coba, sampai takut, sampai diancam, sampai menangis, diancam. Yang Kayak gini. yang begitu juga saya nggak setuju Bang, saya Nggak setuju. Kalau begitu kau mengatakan nggak setuju, tapi itu sudah berjalan. Apa tindakanmu? Bisa kau lakukan? Mana bapak-bapak gereja? Sekarang nggak usah jauh-jauh gitulah. Nggak usah jauh-jauh. Ketika Paus melegalkan perkawinan sesama jenis, respon dari PGI nggak ada. Nggak ada. Dari bapak-bapak gereja nggak ada. Nggak ada responnya. Kan bahaya itu. Itu bisa merusak anak keturunan kita kalau dibiarkan. Di Indonesia nanti itu berjalan pemberkatan sama jenis, bahaya. Coba bayangkan, di sini kami menjaga, membentengi tujuannya. Jadi bukannya kami nggak ada maksud untuk membentengi, jangan sampai anak keturunan kita terjerat dalam hal itu. Itu loh. Karena kalian persatuan kalian kurang. Kalau kami di Islam ketika adanya melenceng-melenceng, turun kami. Respon ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Gitu, agar tidak terjadi kekacauan. Itu dari kalian sendiri nggak ada. Malah pembiaran. Itu loh. Malah pembiaran. Coba untuk kalian renungkan. Kami memerintahkan kalian untuk membacalah Bible kalian. Kami di sini membentengin. Kami sudah tahu. Coba kau bayangkanlah. Khusus dibayar untuk memijak Al-Quran kami coba. Dikirim ke luar negeri agar tidak ditangkap. Ada yang mendanai loh. Belum lagi kemarin gereja, pendeta diajak diskusi offline, minta 200 juta. Bayangkan, pendeta mau ngajak diskusi offline, minta 200 juta. Di mana coba kebenarannya itu coba? Minta uang. Kalau nggak mau 200 juta nggak mau. Di manalah itu coba? Artinya kan dengan pakai uang, dia tidak bisa membuktikan. Walaupun dia babak belur seperti itu. Itu kan gimana coba lah? Duit. Pendeta diajak diskusi offline, minta duit 200 juta. Berarti dia tidak bisa meyakinkan tentang Kristen itu. Nggak bisa meyakinkan kebenaran Kristen itu. Itu aja. Coba untuk kau renungkan, ya. Apa yang kami di sini nggak ada. Jangan kau berpikiran aneh-aneh. Jangan kebencian itu kau tanamkan, kau gerakkan sama kami. Lanjut sama Ustaz Arif. Ustaz Arif. Ustaz, Hos, Bang Madu. Kemana semua ini? Aku antar anak dulu ntar. Hos, Bang Madu. Ustaz Arif. Hei. Dia doh. Aku ngantar anak sekolah bentar. Tunggu Vengo, aku ngantar anak sekolah sebentar. Slow kok, slow. Oke Bang, oke.